Halo, jumpa lagi dengan saya Bras Cutterman. Nah, ini pisau saya barusan datang ya. Pisau koleksi mesin rumput. Nah, ini pisau-pisau saya. Yang ini pisau yang 40 cm dari Daisung ya. Kemudian yang ini pisau 35 cm dari Aston. Dan ini yang 30 cm juga dari Daisung ya. Saya buka dulu. Nah, ini yang 35 cm. Kemudian yang ini yang 40 cm. Ini lebih panjang sedikit, ini semakin panjang. Nah, ini saya ada beli pisau baru online ya. Kalau tidak salah saya Tanika, kalau tidak salah saya. Ini yang 30 cm seperti ini. Tapi ada perbedaannya ya guys. Nah, apakah perbedaannya? Kenapa saya membeli pisau yang 30 cm? Karena ya, jadi kalau saya ke kebun tidak perlu ngasah-ngasah ya. Jadi saya bisa bawa beberapa pisau sekaligus ya. Jadi tidak perlu ngasah-ngasah, karena kalau udah di kebun itu waktu sangat berharga ya. Karena itu saya perlu ada beberapa pisau yang sudah diasah tajam dari rumah. Jadi kalau di kebun itu kita tinggal gunakan ya. Oke, saya mau buka lah pisau yang 30 cm juga ya. Oke, kita buka ya. Oh ya, ini pisau dari Tanika ya, yang gold. Bisa diperhatikan, ini pisau dari Tanika. Cutter blade. Nah, ini ketebalannya 2,5 ya. Nah, ini dia, bisa diperhatikan ketebalannya 2,5. Kita buka dulu. Nah, wah, sayang tidak ada ininya ya, wadahnya. Dia langsung wadah seperti ini ya. Nah, ini dia, bisa diperhatikan. Nah, bisa diperhatikan ya, untuk panjangnya yang ini sama 30 cm. Ini dua ini. Yang ini dua ini memang saya akan dedikasikan untuk yang tanaman-tanaman yang panjang ya, misalnya resam-resam atau yang banyak kayu-kayu kecil. Nah, ini coba kita pisahkan dulu ya, kasih perbandingan ya. Kita singkirkan dulu. Nah, jadi seperti yang tadi saya katakan, kenapa saya membeli lagi pisau yang 30 cm ya, supaya saat saya ke kebun saya punya beberapa pisau yang sudah ready ya. Sudah ready, jadi saya tidak perlu mengasah repot-repot di kebun. Saya sudah ready pisau yang tajam dari rumah, saya asahnya. Nah, jadi ceritanya ini yang ketebalannya 1,6 ya. Ini ketebalan 1,6, saya beli di toko biasa. Ini bagus sebenarnya, dari Daisung ini. Bagus juga, sangat bagus. Cuma kemarin tuh saya kena beberapa anakan kayu ya, yang kayak kayu-kayu kemunting yang sebesar ini ya, seperti ini, sebesar kelingking ini. Nah, dia nanggung ya. Jadi saya pikir mau hantam pakai
pisau bulat mata gergaji bisa juga sebenarnya, tapi agak lebih lambat ya kalau pakai pisau bulat mata gergaji itu. Dan biasanya kalau memang terlalu banyak baru saya pakai pisau bulat mata gergaji. Jadi kalau dia jarang-jarang, misalnya di setiap jengkal ada, beberapa jengkal ada anakan-anakan kayu. Kalau yang pakai ini dia kadang mental ya. Yang pakai tipis seperti ini memang kalau lebih tipis lebih bagus, karena otomatis dia lebih ringan, putaran RPM lebih kencang ya. Nah, tapi ada kelemahan kalau dia berjumpa kena seperti anakan-anakan kayu. Karena itu saya membeli yang ini ya. Nah, ini yang lebih tebal. Ini yang ketebalan bisa dilihat itu 2,5 mm ya, milimeter. Panjang 305 mm. Nah, ketebalannya 25 mm. Ini beda ya, bisa diperhatikan ketebalannya. Nah, ini berbeda ya. Yang 1,6 sama yang 2,5. Nah, jadi harapan saya nanti ya kalau yang 2,5 ini kalau memang banyak anakan-anakan kayu ya. Nah, ini tebal sekali, bisa diperhatikan. Nah, ini tebal ya. Nah, ini sebagai perbandingannya. Cuma saya belum coba untuk di sininya ya, apakah muat atau tidak. Nanti saya tes dengan mesin rumput saya, apakah dia muat atau tidak yang ininya ya, namanya paritnya gitu ya, yang di sini. Karena ini kan tebal, takutnya paritnya tidak muat. Ini saya ngambil risiko aja ya untuk mesin rumput saya, apakah muat atau tidak. Ini sangat keras ya, bisa dilihat saya tidak mampu membengkokkan ini. Nah, kalau ini kan bisa diginikan. Nah. Ini tidak bisa ya, keras ini, tebal. Oke, saya coba pasangkan ke mesin rumput ya, semoga kompatibel. Nah, ini mesin rumput saya ya. Apakah kompatibel atau tidak ya? Nah, yang saya maksud dengan parit-paritnya tadi yang ini ya, maksud saya yang ini ya. Ini kan ada parit-paritnya nih. Saya ragu apakah cocok atau tidak itu. Nah, ini ketebalan ini ya, maksud saya. Nah, ini kan ada berapa mili ya. Apakah muat bila pisau mesin rumput yang 2,5 mili, ketebalan 2,5 mili pada parit-parit ini ya. Nah, ini yang saya maksudkan. Oke, kita coba ya. Semoga aja muat ya. Wah. Ya, bisa dilihat ya. Nampaknya pas ya. Coba kita bandingkan kalau yang ini ya. Nah, dia ada, kalau yang 1,6 ini memang kayak ada sedikit agak turun dikit ya. Tidak mentok. Yang 2,5, nah seperti ini ya dia. Seperti ini. Nampaknya muat ya. Kita masukin pengamannya.
Kemudian kita masukin ininya ya. Kita kunci. Bisa. Ya, jadi kayaknya kalau dipasang normal seperti ini agak enggak bisa ya. Ini kita masukin ya ke sini. Memang nampaknya ngepres ya, bahkan ada sedikit lebih ya. Yang ini lebih rendah daripada ini ya. Kita akan coba pasang pengamannya ini, kemudian baut ya. Sorry, kemudian pengaman luar ini, nah, kemudian baru apa namanya itu, murnya ya. Nah. Cabut. Nah, ini dia kira-kira ya. Cuma gimana di lapangan ini saya belum tes. Saya coba nyalakan aja sebentar ya. Ini nampaknya kalau tes di rumah sih ini nampaknya kalau saya barusan tes bisa ya, tapi nanti kita tes di lapangan ya, apakah bisa atau gimana, karena saya khawatirkan itu masalah parit-paritnya sebenarnya. Nah, itu aja. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman dengan pisau dengan ketebalan 2,5 seperti ini, bisa share ya. Bisa tinggalkan komen di sini. Mungkin bisa diberikan tips untuk keamanan, terutama untuk safety ya. Mungkin berguna bagi saya atau teman-teman lain yang berminat pada pisau dengan ketebalan 2,5 mili ya. Karena saya perhatikan ini tadi waktu saya mengunci ini, dia putarannya tidak sebanyak yang 1,6 ya, karena otomatis kan dia lebih tebal. Apakah aman atau tidak saat saya mengunci seperti ini kan, seperti ini tadi. Nanti di lapangan kita akan coba testing ya, mungkin minggu depan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ada pengalaman, mungkin saran, mohon dapat diberikan komentar ya di bawah ya. Siapa tahu, karena saya juga ini masih baru pertama memakai pisau jenis ini ya.
yang saya khawatirkan itu sebenarnya adalah pada paritnya ya, paritnya. Yang saya khawatirkan tuh paritnya yang di sini ya. Nah ini kan dia lebih tinggi mungkin beberapa mili ya dibanding dengan atas parit ini sendiri. Nah ini maksud saya yang parit ini. Ini kan ibaratnya dirancang untuk yang 1,6 yang ini ya. Nah yang 1,6 ini. Nah ini pas ya, karena atasan parit masih di atas daripada bilah ya. Sedangkan yang 2,5 ini, nah ini bisa dilihat dia yang 2,5 dia di atas ya, di atas daripada atasan parit ini. Yang ini lebih tinggi ya. Memang nanti dikunci keras nekan ke sini ya. Nah, cuma memang saya belum pernah punya pengalaman. Jadi bagi teman-teman yang pernah punya pengalaman, silakan tinggalkan komentar ya, untuk membantu saya memberikan saran, ataupun bagi teman-teman lain yang pengen beli pisau dengan ketebalan 2,5, apakah aman atau tidak ya. Ya itu ya guys, cerita saya mengenai pembelian pisau dengan ketebalan 2,5 ini merek Tanika. Akan kita coba di lapangan minggu depan. Kalau merek Tanika memang lumayan terkenal ya, merek ini ya. Lumayan sudah dikenal luas dan dipercaya. Nah ada kemarin yang warna merah, nampaknya lebih murah dari yang ini ya, sedikit lebih murah. Tapi yang gold ini lebih mahal. Saya tidak tahu apa perbedaannya, tapi ya saya perasaan saya aja, kalau kata orang tuh harga tak pernah bohong ya. Ya mungkin lebih bagus lah kira-kira. Ya guys, demikian kegiatan saya sore hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, terutama pada video testing ya pisau ini di lapangan sesungguhnya di Semak Belukar. Jika suka silakan subscribe di channel ini, dan salam Bras Cutter.